Ketiga, bagaimana kalau kita setuju untuk mencoret 3 kata ini dari pikiran dan pembicaraan kita? Saya sudah tahu. Apakah Anda merasa Anda sudah tahu semuanya tentang bisnis dan cara mengerjakan tugas Anda? Atau Anda orang yang terbuka untuk belajar? Bukan hanya dari orang lain, tapi dari buku-buku, audio, dan video yang tersedia online dan di perpustakaan kita. Apa yang akan terjadi bila Anda lebih rajin belajar dari sekarang? Bagaimana kualitas pengetahuan dan pekerjaan Anda dalam 1 tahun lagi? Jadi daripada kita menggunakan saya sudah tahu, bagaimana kalau kita gunakan menarik juga ya. Artinya, kita selalu mencari ilham baru dari situasi dan orang yang kita temui. Ilham baru di Action Coach dinamakan BFO, Blinding Flashes of the Obvious. Jadi kadang-kadang hal yang se-obvious mungkin. Kayaknya, wah iya ya, kok segampang itu? Kok kayak sudah ada di depan mata tapi saya nggak melihat. Ya, makanya kalau nanti coach atau rekan-rekan Anda tanya, apa BFO Anda dari ini? Anda udah tahu maksudnya adalah ilham apa yang Anda dapatkan dari ini. Keempat, bagaimana kita melihat misi kita untuk membantu pengusaha? Apakah ini adalah misi yang fun untuk Anda? Ahli psikologi telah membuktikan bahwa bila kita bersikap fun, kita akan menjadi lebih kreatif biarpun kita menghadapi tantangan. Bila Anda memandang misi ini dengan stres, wah, siap-siap rambut lebih tipis, lebih putih, dan kulit lebih keriput. Jadi bagaimana kalau kita having fun sambil mencapai misi kita? Setuju? Dalam menjalankan misi kita, tentunya pasti ada tantangan. Bagaimana kita melihat tantangan untuk hidup kita? Saya kasih perumpamaan. Saya orangnya nggak bisa masak, tapi saya bisa masak air. Nah, kalau kita masak air di panci, apa yang terjadi dengan airnya saat kita nyalakan api di bawahnya? Semakin panas, airnya pertama-tama kelihatan ada bubble-bubble kecil. Betul? Semakin panas, bubble-bubblenya makin banyak dan makin besar. Akhirnya, airnya mulai mendidih dan bubble-nya naik ke permukaan. Dan kalau kita biarkan, airnya lama-lama transformasi menjadi uap. Nah, kalau tantangan adalah apinya dan kita adalah airnya, apa yang terjadi dengan kita semakin besar tantangannya? Orang yang tahan menjalani tantangan juga akan transformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Air tidak bisa terbang, uap bisa terbang. Nah, ada orang yang nggak mau repot dengan tantangannya, ibaratnya apinya dikecilin aja. Dimatiin kalau bisa. Ya, Anda menikmati hidup yang mudah. Tapi, apakah Anda berkembang? Apakah Anda bisa berpikir lebih tajam, memiliki ilmu bisnis yang lebih dalam, menjadi orang yang lebih kuat? Menurut saya, ini yang terjadi pada banyak karyawan. Mereka takut ditantang, tidak mau susah, tahu-tahu udah tua dan udah obsolete. Pada saat itu, karirnya mentok, gajinya mentok, biarpun kebutuhan Anda makin meningkat. Lama-lama disalip sama yang muda, yang lebih giat, yang lebih berani. Ada kata di Action Coach, yaitu perturbation. Sebuah situasi di mana kita merasa gelisah dan frustrasi di tengah tantangan. Pada suatu saat, mungkin bahkan keluar emosi karena kita saking penasarannya gimana keluar dari tantangan itu. Saat-saat seperti ini sangat bagus, karena sebentar lagi Anda akan mengalami transformasi. Bila Anda kuat dan belajar dari tantangan tersebut, Anda akan mengalami perkembangan diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti master mentor Jim Rohn pernah katakan, jangan harap hidup lebih mudah, tapi berharaplah Anda menjadi orang yang lebih baik. Ilhamnya, jadilah orang yang terus berkembang dan belajar, dan hidup dan pekerjaan Anda akan menjadi semakin mudah. Terakhir, saya mau kita sadari siapa kita. Kita bukan hanya sebuah bisnis yang cari duit. Kita adalah sebuah tim yang membantu orang lain. Kita di sini bekerja dengan arti.
Anda bukan hanya seorang karyawan. Apa yang Anda lakukan setiap hari berdampak ke hidup orang lain. Apa yang Anda tidak lakukan juga berdampak karena orang tersebut tidak akan terbantu. Jadi, semua pekerjaan di sini berarti. Bila Anda seorang sales and marketing, kegiatan Anda adalah membantu orang menyadari bahwa ada cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk mencapai impian Anda. Bila Anda seorang care specialist, Anda membuat coaching menjadi pengalaman yang nyaman bagi klien. Bila Anda bagian finance, Anda memastikan hal-hal admin pembayaran tidak mengganggu kelancaran proses coaching. Dan dengan Anda memperhatikan keuangan kita, Anda ikut memastikan bahwa ACSJ terus bisa melayani orang lain. Bila Anda di bagian logistik dan kebersihan, Anda juga sangat penting untuk memastikan event berjalan dengan lancar. Anda membuat lingkungan kita bersih supaya klien bisa fokus dalam coaching dengan nyaman. Bila Anda seorang coach, Anda adalah orang yang paling dekat dengan klien dan Anda memandu mereka menuju kehidupan dan bisnis yang lebih baik. Bila Anda adalah seorang HRD, Anda yang memastikan kita menarik tim member yang passionate dalam misi yang sama. Anda juga memastikan tim kita dirawat dengan baik agar semua orang merasa senang bekerja di sini. Apa pekerjaan Anda? Bila saya mungkin belum mention di sini, coba Anda pikirkan sendiri. Apa artinya pekerjaan Anda di dalam ACSJ ini, di dalam misi kita untuk membantu pengusaha sukses lebih cepat? Saya yakin kalau Anda berusaha untuk melihat pekerjaan Anda dari sudut arti, bukan hanya dari tugas dan tanggung jawab, Anda akan merasa lebih terpenuhi, lebih fulfilled, dan lebih senang untuk berkarya. Semua kita adalah bagian dari misi yang penting. Semoga Anda selalu ingat bahwa dengan bergabung dengan ACSJ, Anda berdampak ke orang lain. Anda adalah bagian dari keberhasilan mereka. Sekian sesi tentang mindset sukses. Silakan kembali menonton video ini di saat-saat Anda merasa perlu untuk diperbaharui. Yang pasti, hidup akan lebih mudah bila kita lebih baik. Ayo, let's make a difference bersama.